pagi adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu. Pada hari ini kita akan melaksanakan ibadah dalam bentuk online di tengah pandemi COVID-19 ini. Walaupun dalam kondisi seperti ini, kita tetap boleh bersyukur pada Tuhan karena kita masih diberikan kesempatan untuk boleh merenungkan firman Tuhan, memuji namanya, walaupun kita tidak bertemu. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Yesus yang menjadikan langit dan bumi. Adik-adik, saat ini mari kita mengakui dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan dengan menyanyikan pujian Meski Tak Layak Diriku. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau memanggilku, ku datang Yesus Dan dengarkanlah berita anugerah dari Mazmur 116 ayatnya yang kelima. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Karena walaupun kita telah berdosa, Tuhan Yesus tetap mengasihi kita. Mari kita menyanyikan pujian Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Dan inilah petunjuk hidup baru terambil dari Mazmur 116 ayatnya yang ke-7. Berbunyi demikian. Kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu.
Sekarang mari kita bermazmur dari Mazmur 116 ayatnya yang pertama sampai yang ke-9. Terluput dari belenggu maut. Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku. Maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Tali-tali maut telah meliliti aku dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan. Tetapi aku menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Tuhan adalah pengasih dan adil. Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Ya, Engkau telah meluputkan aku daripada maut, dan mataku daripada air mata, dan kakiku daripada tersandung. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Sekarang adik-adik, mari kita berdoa untuk pembacaan firman Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu pada hari yang mulia ini ya Bapa. Kiranya Kau berbicara melalui firman-Mu dan kami boleh mengerti arti dari firman-Mu Tuhan. Berbicaralah Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah ia berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Berita Yesus bangkit tersiar ke seluruh penjuru. Tuhan Yesus menunjukkan bahwa ia sama seperti ia pada sedia kala. Dengan lambung yang tertikam dan tangan bekas paku, ia menunjukkan kepada murid-muridnya bahwa dia sudah menaklukkan dosa, iblis, dan maut di kayu salib. Semua dilakukan demi menebus dosa manusia. Inilah tanganku, lihatlah, jangan tidak percaya, melainkan percayalah. Tapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama mereka ketika Yesus datang ke situ. Dan ia berkata, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya
dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri sambil berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kemudian kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Tuhan Yesus menginginkan kita bisa percaya walaupun kita tidak menyentuh Dia. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pernahkah kita merasakan kehilangan orang yang kita sayangi? Murid-murid Tuhan Yesus merasakan hal yang sama ketika Tuhan Yesus memutuskan untuk menyerahkan dirinya kepada orang Romawi untuk disalib. Kira-kira seperti apa perasaan mereka setelah tahu bahwa Tuhan Yesus mati? Pasti mereka merasa sangat ketakutan. Dan akhirnya mereka mengunci pintu rumah mereka. Mereka bersembunyi karena takut akan dicari oleh orang-orang Yahudi. Namun adik-adik, sesuai dengan nubuat yang sudah diberikan oleh firman di dalam perjanjian lama maupun di perjanjian yang baru, bahwa Tuhan Yesus akan bangkit di hari yang ketiga. Tuhan Yesus menampakkan dirinya pertama kepada Maria Magdalena, kemudian kepada murid-muridnya yang lain. Dalam Yohanes 20, kita bisa lihat ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, murid-muridnya terkejut. Mereka juga bersuka cita karena Tuhan ternyata hidup. Tidak hanya itu adik-adik, Thomas yang tidak bersama-sama dengan mereka bertemu Tuhan Yesus 8 hari kemudian. Adik-adik tahu 8 hari sebelumnya ketika teman-teman Thomas berkata bahwa mereka telah melihat Tuhan Yesus, Thomas tidak percaya. Dia mengatakan, "Kalau saya tidak menyentuh tangannya dan juga lambungnya, saya tidak akan percaya." Kakak yakin sebagian dari kita juga ada yang seperti Thomas. Kita percaya kalau kita bisa melihat Tuhan Yesus, kalau kita bisa menyentuh Dia. Dan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? 8 hari setelah itu, Dia datang kembali ke rumah di tempat murid-muridnya berada. Ketika Thomas ada, Dia menunjukkan bekas paku dan juga lambung yang sudah ditikam. Apa sih yang Tuhan Yesus mau buktikan? Tuhan Yesus mau buktikan kalau Dia tidak hanya bangkit menunjukkan keilahiannya,
Dia tidak hanya bangkit untuk menunjukkan tubuh spiritualnya, tapi dia juga menunjukkan sisi kedagingannya yang hadir di tengah-tengah murid-muridnya dengan menunjukkan bekas paku di tangannya dan juga lambung yang ditikam. Sebenarnya Tuhan tidak perlu membuktikan lambung yang ditikam atau bekas paku yang ada di tangan. Itu tidak mengurangi keilahian dia. Itu juga tidak mengurangi bukti bahwa Tuhan berkuasa di atas maut. Karena dia memang bangkit pada hari yang ketiga. Tapi kenapa Tuhan mau melakukan itu? Tuhan Yesus mau menunjukkan itu karena dia tahu sifat dari masing-masing murid-muridnya. Dia mau menunjukkan kepada Petrus karena Tuhan tahu Petrus sangat takut ketika dia tahu orang yang dia sangat percaya mati di kayu salib. Dia mau menunjukkan bahwa Tuhan Yesus selalu ada. Begitu juga kepada Thomas. Thomas yang ragu-ragu dan penuh keraguan-raguan itu, Tuhan menunjukkan kepada dia bahwa ini aku. Janganlah kamu tidak percaya, melainkan percayalah. Mungkin sebagian dari kita merasakan ketakutan, merasakan ketidakpercayaan, apalagi kalau cobaan hidup semakin datang. Nah, adik-adik, Tuhan menunjukkan kalau Dia selalu ada, kalau Dia tetap melindungi kita dalam kondisi apapun, walaupun kita tidak bisa melihat Dia. Bukti orang-orang yang punya iman dan percaya, walaupun mereka tidak melihat, contohnya seperti Sarah yang menunggu berpuluh-puluh tahun sampai dia bisa mempunyai anak. Ada satu cerita yang kakak pernah dengar. Ada seorang penatua yang sedang dilanda banjir. Pada satu hari, banjir datang dan hampir merendam setengah dari tinggi rumahnya. Lalu dia memiliki rasa percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong dia dan banjir itu pasti akan reda. Ternyata banjir tetap datang. Lalu muncul bantuan perahu karet ke rumah sang penatua. Dia menolak. Dia bilang, "Tidak, banjir ini akan surut karena Tuhan akan meredakan banjirnya." Sampai di hari kedua, banjir tetap datang dan rumah sang penatua hampir tertutup. Adik-adik tahu, ketika perahu kedua datang ke rumah itu, sang penatua menolaknya. Dia tetap percaya bahwa dia akan diselamatkan dan banjir akan surut karena Tuhan menghendakinya. Lalu datanglah hari yang ketiga, air semakin tinggi dan kemudian meluputkan sang penatua. Sang penatua kemudian meninggal dan ketika di akhirat dia bertanya kepada Tuhan, "Tuhan, kenapa kau tidak menyelamatkanku dari banjir itu sehingga aku sekarang meninggal?" Lalu apa kata Tuhan? "Aku sudah mengirimkan bantuan berupa perahu karet, tapi kau tidak menerimanya." Nah, adik-adik, kadang-kadang Tuhan menjawab setiap iman dan percayaan kita melalui cara Dia. Apa yang harus kita tahu
adalah bagaimana Tuhan menjawabnya. Kita harus sering-sering berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa dan juga membaca firman-Nya, supaya kita terus bisa merasakan dan bisa peka terhadap apa yang Tuhan berikan kepada kita melalui setiap hal yang ada di sekeliling kita. Kita bersyukur Tuhan tetap memberkati kita melalui papa, mama, melalui kakak adik, melalui teman-teman kita. Walaupun di tengah pandemi COVID-19 ini, Tuhan Yesus tetap memelihara kita. Demikian firman Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Mari adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita berdoa seperti yang sudah Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena Tuhan Yesus sudah bangkit dan menang atas maut, mari sama-sama kita menyanyikan theme song dari Paskah kita yang kemarin, Yesus bangkit dan menang. Dia disalib, dia mati, dikubur, tapi bangkit di hari ketiga. Dia disalib, dia mati, dikubur, tapi bangkit di hari ketiga. Yesus bangkit, bangkit dan menang, menang atas maut, maut dikalahkan. Yesus bangkit, bangkit dan menang, menang atas maut, maut dikalahkan. Sebab Yesus berkuasa, maut tak berdaya. Sebab Yesus berkuasa, maut tak berdaya. Dia bangkit dan menang. Sekarang kita akan berdoa, doa syafaat. Kita akan mendoakan kondisi yang dialami oleh negara kita tentunya dan seluruh dunia. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, kami anak-anak-Mu Tuhan yang berada di rumah, berdoa, berterima kasih dan bersyukur Tuhan, karena walaupun di tengah pandemi COVID-19 ini kami boleh bersekutu untuk bisa mendengarkan firman-Mu dan juga memuji memuliakan nama-Mu. Tuhan yang tetap memberkati kami, pribadi lepas pribadi, dan juga keluarga-keluarga kami. Tuhan juga yang mau pulihkan dunia ini ya Tuhan, di tengah pandemi COVID-19 ini. Kami berharap Tuhan boleh menyembuhkan orang-orang yang terkena positif COVID-19, dan Tuhan yang memberkati para medis yang menangani pasien-pasien COVID-19 dimanapun berada. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan. Sucikan kami ya Bapa. Jadikan firman-Mu rema di dalam hati kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita, dan kiranya Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya. Mazmur 67 ayatnya yang kedua. Demikian
ibadah hari ini. Semoga kita semua tetap dijaga oleh Tuhan, tetap dilindungi. Begitu juga mama, papa, dan kakak adik dimanapun berada. Stay safe, Tuhan memberkati kita. Amin.